Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda semua sehingga kita bersama-sama mengalami pertumbuhan. Bukan hanya Anda, tapi saya secara pribadi juga mengalami pertumbuhan. Tiap kali merenungkan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya sesuai dengan kebutuhan. Sekalipun ada ayat-ayat yang kita baca dan ayat-ayat itu sudah pernah kita baca. Tetapi saya percaya yang namanya hikmat Tuhan itu kaya. Tuhan itu bisa mengajar kita dengan berbagai sudut dan berbagai sisi. Yang penting satu ini, selama firman Allah disampaikan, apakah hati kita ini mau berubah? Itu yang lebih penting. Sehingga dari perenungan firman Allah itu Tuhan mengharapkan yang namanya sebuah pertumbuhan rohani. Anda semakin mengenal Tuhan dan semakin berani untuk hidup bagi Tuhan. Karena itu terus ikuti acara kerenungan firman-Mu biar hidup kita juga terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Kau yang menyertai kami dan menerangi hati dan pikiran kami supaya kami boleh memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu. Serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, berbicara buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, judul perenungan kita pagi hari ini adalah makanan keras untuk orang dewasa. Kenapa ini menjadi satu tulisan di dalam Alkitab? Karena Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani itu penting. Dewasa ditulis dewasa berarti ada yang anak-anak. Nah, sikap kekanak-kanakan itu harus dihilangkan dari hidup kita. Orang yang mau mengenal Tuhan, satu ini mereka harus mengambil keputusan untuk mengalami pertumbuhan. Kita bukan hanya mengenal Kristus karena sebuah pengetahuan, tidak. Tetapi mengenal Kristus itu adalah sebuah jalan pertumbuhan. Di mana ada banyak hal dalam hidup kita yang perlu dikurangi, dihilangkan. Yesusnya harus semakin bertambah, kita yang harus semakin berkurang. Amin saudara. Sehingga yang disebut makanan keras yang seharusnya sih bukan keras-keras amat. Ya, makanan keras itu makanan yang sesuai dengan pertumbuhan. Ya, anak-anak makanan yang agak keras mungkin gak bisa. Anak-anak perlu di blender, perlu dilembutkan. Tapi semakin kita bertumbuh harusnya makanan kita juga semakin keras. Dan itu bagi orang dewasa tidak keras. Karena memang menunya seperti itu. Jadi sebenarnya perkataan bahwa makanan yang keras untuk orang dewasa itu bicara soal betapa Tuhan itu berharap hidup Anda dan saya mengalami pertumbuhan secara rohani. Amin. Sehingga ketika firman Allah disampaikan kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita dengan mudah mau berubah. Amin. Nah, untuk itu mari kita baca Alkitab kita. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu dan sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Saudara kalau lihat dari nas ini betapa Tuhan itu rindu hidup kita mengalami perubahan. Dari anak-anak menuju kepada kedewasaan. Setiap orang harus bertumbuh. Itu namanya produktif. Itu namanya terjadi sebuah menghasilkan buah di dalam kehidupan. Karena Kristus, karena Tuhan itu tertarik dalam hidup kita itu apa? Bukan sekedar pelayanan, tapi buah yang dihasilkan. Nah, buah salah satunya adalah pelayanan juga. Ya, jadi karakter kita juga. Nah, ini yang harus menjadi konsentrasi hidup kita, fokus hidup kita sehingga kita terus mengalami perubahan, pertumbuhan ke arah Kristus. Nah, apa yang membuat kita nggak bertumbuh? Coba lihat ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal apa? Mendengarkan. Nah, saudara, mendengarkan itu jauh lebih baik daripada korban sembelihan kata Alkitab. Berarti mendengarkan itu adalah kunci yang namanya pertumbuhan. Mendengarkan dengan mendengarkan sungguh-sungguh itu beda.
Orang mendengar, tapi kadang orang tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Tidak berubah hidupnya. Ketika anak saya masih kecil, ya habis doa pagi, dia masih punya waktu untuk nonton TV, saya biarkan dia nonton TV. Ya, tapi begitu waktunya untuk mandi atau untuk sekolah, saya bilang, Ken, ayo mandi, waktunya mandi. Dah, saya pergi lagi mengerjakan sesuatu. Saya balik ke tempat, ternyata dia masih belum berubah. Masih di situ, masih lihat TV. Saya kembali bilang, Ken ayo mandi. Sudah mau terlambat loh ya. Dia masih tetap di situ. Saya pergi lagi mengerjakan. Pas kembali dia masih ada di situ. Belum berubah. Baru yang ketiga suara saya mulai tinggi. Kenny ayo mandi. Wah dia baru kaget karena suara saya tinggi. Dia kaget lalu ya TV dimatiin. Dia langsung masuk kamar mandi. Baru berubah. Nah saya tidak percaya dia tidak mendengar saya. Dia pasti mendengar. Cuma dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Jaraknya cuma setengah meter. Gak mungkin dia gak dengar suara saya. Dia pasti mendengar. Tapi fokusnya bukan ke suara saya. Fokusnya ke tempat lain. Dia mendengar tetapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hidupnya gak berubah. Tapi saya percaya ketika panggilan yang ketiga, ketika saya mulai oktav satu naik oktav gitu lebih tinggi lagi, dia mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya karena apa? Mungkin papanya akan marah kalau enggak. Dia mendengar dengan sungguh-sungguh, buktinya apa? Dia langsung matiin TV, dia langsung mandi. Nah disinilah beda mendengar dengan mendengarkan sungguh-sungguh. Yang dimaksud penulis Ibrani, kamu lambat mendengar. Kamu tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Kamu mendengar tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hidupmu gak berubah. Kamu masih suka akan dosa. Kamu masih suka kepada fokus lain daripada Tuhan. Hal lain itu jauh lebih menarik perhatianmu daripada Tuhan. Nah ini yang membuat kita itu tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Lamban untuk mendengar. Kita mendengarnya tidak dengan sungguh-sungguh. Kita terus tinggal dalam dosa. Orang ke gereja, nipis nggak takut dengan orang ke gereja. Ya bergereja lah nggak apa-apa. Tapi dia tahu hidup kita nggak berubah. Justru ini yang benar adalah ke gereja dan hidup Anda mengalami perubahan. Iblis itu ketakutannya di situ. Pergilah ke gereja dan disitulah hidupmu mengalami perubahan. Anda dimuridkan, Anda mengalami pertumbuhan. Nah itu yang ditakutkan oleh setan. Amin saudara. Jadi kita bukan lagi orang yang lamban mendengar. Tapi kita adalah orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh. Amin. Lalu yang kedua apa dikatakan ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Bicara soal apa? Sikap kekanak-kanakan. Yang terus dijaga. Dari sebenarnya dari Anda mengenal Tuhan, dari waktunya mungkin seharusnya Anda jadi pengajar. Ya ada orang-orang yang sudah Kristen sejak kecil, pergi gereja sudah kecil, tapi tubuh dewasa, pertumbuhan rohaninya tetap kecil, nggak pernah mengalami sebuah perubahan. Padahal Tuhan tadi saya bilang Tuhan itu ingin melihat perubahan hidup kita. Tuhan ingin melihat kedewasaan dalam hidup kita. Makanya sikap kekanak-kanakan itu mesti dikalahkan. Sifat kekanak-kanakan itu apa? Egois. Orang egois adalah orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Hidupnya ini jadi center. Pokoknya Tuhan harus menjawab doaku. Tuhan harus melakukan mujizat dalam hidupku. Tuhan harus menolong aku. Kalau Tuhan gak menolong aku kecewa. Kalau Tuhan tidak mendengar doaku akan marah. Kalau Tuhan tidak lagi menyenangkanku, aku akan meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kita mengancam Tuhan dengan begitu. Ya kita menjadi senternya, kita ini menjadi pusatnya. Salah. Saudara lakukan apa yang Tuhan mau. Anda harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Makanya tadi saya sering kali bilang hubungan kita dengan Tuhan itu harus meningkat. Bukan lagi tentang Anda, tapi tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya berubah, saya mau berubah. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, saya mau melakukannya. Dari sinilah maka menurut urutan waktu Anda akan mengalami sebuah pertumbuhan. Dan sungguh-sungguh menjadi orang yang diandalkan, menjadi berkat bagi orang lain. Saya sejak kecil saya ada dulu di sekolah minggu lah, gereja anak, bertumbuh. Saya mungkin ikut-ikutan. Pada waktu SMA kelas 2 saya dijamah oleh Tuhan. Saya mengalami perubahan dan saya mengambil keputusan untuk saya mengalami perubahan, meninggalkan sifat kanak-kanak
Dan saya mengalami pertumbuhan terus sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya tetap harus belajar untuk terus mengalami pertumbuhan. Tidak ada kata berhenti untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin waktu semakin mengenal Tuhan. Ya, saya sudah bisa mengajar, memuridkan orang lain. Tapi di sisi lain saya juga harus mengalami pertumbuhan. Ya. Dan pertumbuhan itu tidak boleh berhenti. Sehingga kedewasaan kita itu bisa diukur. Orang bisa melihat, ya, orang ini bukan lagi anak-anak lagi. Dari waktunya kamu bisa harusnya sudah jadi pengajar. Tetapi karena kamu tidak mau berubah, tidak mau bertobat, masih memikirkan dirimu sendiri. Makanya tetap kamu perlu diajar asas-asas rohani yang mendasar. Bahkan kita mudah untuk meninggalkan Tuhan. Kita ini cuma berhenti di pengetahuan, tapi hidup kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Nah, ini juga jadi catatan hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga adalah apa? Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang ketiga, saudara, kenapa kita nggak bisa bertumbuh? Ya, karena makanan kita adalah makanan susu katanya. Makan susu adalah kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Gampang tersinggung. Diajar dikit keras. Gampang tersinggung. Marah. Nggak mau diajar. Teachable heart-nya ini nggak ada. Saudara, saya beritahu, kalau selama Anda punya teachable heart, hati yang mau diajar, Anda itu aman dalam tangan Tuhan. Kita ini bisa berbuat salah anytime. Ya, kita ini manusia, kecenderungannya bisa melakukan kesalahan. Tapi asal hatimu adalah hati yang mudah ditegur, mudah diajar, teachable heart, maka Anda akan aman. Anda akan terus bertumbuh dari satu titik, Anda belajar untuk bertumbuh ke titik lain, untuk bertumbuh ke titik lain. Disinilah kita harus bertumbuh. Tapi selama kita masih minum susu terus, kita menolak pengajaran keras atau nasihat-nasihat yang langsung memisahkan antara roh dan daging kita. Kita menolaknya. Kita nggak mau diajar. Maka kita nggak akan pernah bertumbuh. Tapi waktunya Tuhan, makanya pencobaan-pencobaan atau ujian datang. Kadang-kadang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk Anda belajar tentang Tuhan. Dari situlah Anda bisa mengalami pertumbuhan dan Anda mengenal Tuhan bukan karena kata orang. Tapi kita mengalaminya secara pribadi. Dan Anda akan menjadi orang yang terlatih. Terlatih itu apa sih? Terlatih itu adalah orang yang tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil. Itu terlatih. Orang ini adalah melatih dirinya. Proses itu hal yang menarik. Ada seorang dokter, sama-sama dokternya. Tapi ada orang-orang yang dokternya karena beli ijazah atau nggak pernah masuk kuliah, ya titip tanda tangan terus. Tapi satunya ini adalah orang yang suka di lab belajar. Ketika sama-sama jadi dokter, orang ini lebih berkualitas. Karena apa? Dia telah melewati proses. Dari proses itu dia menjadi terlatih. Jadi pemimpin pun lewat proses. Dia akan jadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena dia telah melewati proses. Ada orang-orang yang ingin jadi pemimpin dengan cara yang salah. Mungkin money politik lah, apalah macam. Begitu jadi pemimpin tanpa sebuah proses. Bisa dilihat. Ya, kualitas kepemimpinannya pasti tidak baik. Karena apa? Orang ini tidak tahan proses. Tapi begitu kita diproses, maka terbentuklah sebuah hal yang terlatih dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang terus bertumbuh dan diandalkan. Saya kekristenan pun demikian. Saudara, setiap masalah yang datang dalam hidupmu tidak semuanya jahat. Kadang-kadang lewat masalah kita sedang diproses untuk Anda dan saya menjadi orang-orang yang terlatih. Karena itu setialah di tengah-tengah apa yang Tuhan lakukan supaya Anda bertumbuh. Sebab pertumbuhan itu yang menjadi perhatian Tuhan. Amin. Jadi 3 hal pagi ini apa yang membuat kita gak bertumbuh? Pertama, kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, kita ini adalah orang-orang yang mudah untuk kecewa. Ya, dari waktu ke waktu kita ini tidak mau diajar. Kita ini menjadi orang-orang yang makanannya cuman makanan biasa aja. Kita ini menjadi orang yang susu aja yang kita minum. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Lalu yang ketiga, kita ini menjadi orang-orang yang seharusnya menjadi orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang mau mengajar, orang-orang yang mau memberitakan Injil.
perubahan hidup kita terjadi, tapi kita menolaknya. Itu yang membuat kita akhirnya tidak bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini mari kita menjadi pribadi yang saya mau bertumbuh dalam Tuhan. Dan pertumbuhan itu dapat diukur, orang bisa melihat perubahan hidup Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang kami lakukan. Tuhan ajar kami untuk terus bertumbuh. Berdoa untuk umat Tuhan. Sebab lihat dari usia, waktu, seharusnya kami jadi pengajar. Kami gagal karena mungkin hati kami tidak mudah diajar. Tapi hari ini biar kami memiliki teachable heart, hati yang mudah diajar untuk terus kami paling memuliakan Engkau. Terima kasih buat waktu ini yang berdoa untuk teman-teman yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka semua dengan mujizat-Mu. Orang yang mengalami masalah, Tuhan jamah hati kami supaya kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Ya, biar setiap kita ini menjadi jemaat yang rajin untuk kita mengalami pertumbuhan. Sebab pertumbuhan itulah perhatian Tuhan buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu terus ikuti acara Kurun dengan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Ya, jangan lupa saudara yang belum subscribe lah dan tekan loncengnya supaya Anda bisa terupdate di acara-acara yang memberkati Anda. Untuk itu tetap semangat dan biar Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan berkati. Bye-bye.